Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay. Beginilah suasana di pedesaan sebelum kedatangan Jepang ke Indonesia. Hei, lihat, ada pendatang. Pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia dengan tujuan mencari rempah di Nusantara. Kedatangan mereka disambut baik oleh para penduduk setempat. Selamat datang, Tuan. Setelah mereka bertemu dengan warga setempat, mereka memikirkan hal yang sama, yaitu memanfaatkan warga setempat untuk menghasilkan hasil panen dan memaksa mereka untuk kerja paksa atau yang disebut dengan romusa. Gimana kalau kita memanfaatkan paket ini untuk kepentingan kita? Meletup bagaimana? Saya setuju. Iya, kelihatannya juga mereka gampang berunding sih. Kat. Ayo. Pada suasana yang begitu asri, dengan pemandangan alam yang indah dan menyejukkan, mereka pun melancarkan aksinya dengan menyuruh rakyat setempat untuk melakukan kerja paksa atau tanam paksa tanpa mengenal waktu untuk beristirahat. Kerja bodoh dan pemalas. Pantas saja bangsa kalian kami jajah.
Maafkan saya Tuan, saya capek. Lanjutkan atau kalian tidak kami beri makan. Baik Tuan. Lanjutkan pekerjaanmu. Baik Tuhan. Cepat selesaikan pekerjaan kalian. Tidak ada kata istirahat. Cepat selesaikan. Ayo kerja. Jangan malas. Pada masa kepemimpinan Johannes Graaf van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa diperkenalkan pertama di daerah Jawa, kemudian diperkenalkan di daerah luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan pada pemerintah kolonial. Romusa, buruh atau pekerja adalah sebuah panggilan bagi orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa pada masa penjajahan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 hingga 1945. Kebanyakan Romusa adalah petani, dan sejak Oktober 1943 pihak Jepang mewajibkan para petani untuk menjadi Romusa. Mereka dikirim untuk dipekerjakan di berbagai tempat di Indonesia serta Asia Tenggara. Jumlah Romusa tidak diketahui secara pasti, diperkirakan berkisar antara 4 sampai 10 juta ribu orang. Sudah menjadi rahasia umum jika Romusa diperlakukan secara buruk oleh pihak Jepang di masa penjajahan. Tidak ada jaminan kesehatan, pekerjaan yang terlalu berat, dan makanan yang tidak cukup. Itu semua dijadikan banyak Romusa yang meninggal di tempat kerja dalam jumlah besar. Namun begitu, Jepang tetap gigih mempertahankan konsep Romusa hanya demi memuluskan tujuannya. Sejak tahun 1943, Jepang melancarkan propaganda untuk kembali menggairahkan program Romusa yang sudah mulai lesu. Mereka bilang Romusa adalah prajurit pekerja yang harus bangga dengan peranannya. Bukan hanya itu, mereka juga menyebut Romusa sebagai prajurit ekonomi dan pahlawan pekerja. Sayang sekali, apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Romusa lahir sebagai akibat dari politik pengarahan total pihak Jepang. Mereka memobilisasi para pekerja dalam jumlah sangat besar, namun menekan pengeluaran seminim-minimnya. Romusa dipekerjakan di proyek-proyek untuk kepentingan pihak Jepang. Namun begitu, Jepang selalu berkoar-koar bahwa apa yang mereka lakukan adalah atas nama rakyat. Ini adalah ciri-ciri dasar penjajahan pada daerah penjajahannya. Contoh, pekerjaan Romusa, pembuatan jalan, pembuatan jembatan, barak-barak militer, dan pembentengan di sekitar tempat mereka tinggal. Kegiatan ini berlangsung hingga 3 bulan, kadang lebih lama lagi. Cara Jepang merekrut Romusa, Jepang mencari tenaga kerja untuk dipekerjakan sebagai Romusa hingga ke desa-desa, biasanya terdiri dari pemuda, pengangguran, dan petani. Pada mulanya tugas yang harus dilakukan bersifat sukarela. Latar belakang dan tujuan Johannes van den Bosch yaitu penerapan sistem tanam paksa dilatar belakangi oleh kesulitan keuangan parah yang dialami pemerintah kolonial Belanda akibat biaya besar perang. Tujuan tersebut untuk mengisi kas negara Belanda yang kosong dan meningkatkan produksi tanam ekspor untuk mendominasi pasar dunia dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Aturan dan pelaksanaan sistem tanam paksa yaitu wajib tanam, bebas pajak tanah, paksaan dan pengaruh elit lokal, serta korupsi. Dampaknya yaitu sistem ini berhasil secara finansial bagi Belanda, menghasilkan keuntungan ekonomi yang sangat besar. Namun, bagi rakyat Indonesia, kebijakan ini membawa dampak sosial yang sangat tinggi dan dinilai sebagai era terkelam dalam sejarah kolonial, yang menyebabkan penderitaan, kemiskinan, dan kelaparan di kalangan petani pribumi.
mendekatimu, mendekati indah dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Woi,